Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku siap memenangkan PSI. Bahkan Jokowi berjanji siap bekerja keras dan juga mati-matian demi partai berlambang gajah tersebut. Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Pernyataan ini disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat berpidato dalam acara Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan. Ayah dari Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum PSI itu bahkan menyebut masih sanggup datang ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat jaringan PSI. Jokowi juga mengajak seluruh elemen partai untuk bekerja secara militan demi kemajuan PSI. Selama 3 hari dari 29 hingga 31 Januari 2026 ini, PSI menggelar Rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan dalam agendanya PSI mengejar target lolos ke parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jokowi tegaskan dukungan 2 periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang juga putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai pendapat mengenai peluang Gibran menjadi calon presiden pada pemilu berikutnya. Nama Gibran Raka Buming Raka disebut-sebut menjadi kompetitor kuat dalam Pilpres tahun 2029. Menanggapi hal ini, Jokowi menegaskan dukungannya agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Jokowi pun menyebut tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai Wakil Presiden. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode, sudah. Pemirsa, mengisi kekosongan ketua dan wakil ketua, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Friderika Widyasari Dewi, maksud kami, sebagai pejabat pengganti ketua dan wakil ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta. Sebelumnya, Friderika Widyasari Dewi menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Usaha, Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Friderika menggantikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang sebelumnya mengundurkan diri bersama dengan 3 pejabat OJK lainnya termasuk Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara. Penunjukan Friderika merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK yang sudah diatur dalam peraturan Dewan Komisioner. Pemirsa, Jumat kemarin dalam 1 hari 5 pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, hingga 4 pejabat OJK. Pengunduran diri kelimanya sebagai tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Deveratif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Deveratif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman.
Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional. Pemirsa, harga emas kembali turun pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam turun sebesar Rp260.000 dari Jumat kemarin seharga Rp3.120.000. Kini menjadi Rp2.860.000 per gramnya. Setelah sempat meroket naik dan berada pada level tertinggi pada Kamis 29 Januari 2026, harga emas menunjukkan tren penurunan pada Jumat 30 Januari dan berlanjut pada Sabtu 31 Januari 2026. Harga emas Antam pada Kamis lalu mencetak rekor di harga Rp3.168.000 per gram, kemudian turun Rp48.000 pada Jumat di harga Rp3.120.000 per gram dan berlanjut menurun tajam sebesar Rp260.000 pada Sabtu di harga Rp2.860.000 per gramnya. Tidak hanya Antam, harga emas yang ditawarkan oleh Pegadaian pada Sabtu 31 Januari 2026 juga kompak melemah. Penurunan harga ini berlaku untuk berbagai produk termasuk buatan Galangi 24 dan UBS. Harga emas Galeri 24 pada Sabtu 31 Januari turun Rp89.000 di harga Rp3.171.000 per gram dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.260.000 per gramnya. Hal yang sama juga terjadi dengan harga emas UBS yang turun Rp89.000 menjadi Rp3.186.000 per gramnya dari sebelumnya pada Jumat di harga Rp3.275.000 per gramnya. Menawarkan asuransi yang mudah melalui aplikasi. Transformasi digital ini semakin memperkuat sinergi dan juga inovasi industri asuransi di tanah air. Ignite by Iglo menggelar kick-off 2026 pertama di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat 30 Januari 2026. Kick-off bertajuk Ignite 2026 bersinergi dalam inovasi, sukses bersama mitra menjadi pemimpin pasar. Kegiatan ini menjadi ajang paparan capaian tahun 2025, sekaligus strategi penguatan distribusi asuransi digital di tahun 2026. Ignite by Iglo menilai pasar asuransi Indonesia memiliki potensi tumbuh besar. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Ignite by Iglo terus mengembangkan platform asuransi digital yang memberikan kemudahan bagi para mitra dalam menjual produk asuransi. Mendasari kita sebenarnya market di Indonesia ini cukup besar. Kurang lebih literasi asuransi yang ada di Indonesia ini kurang dari 3%. Artinya 97% market yang kita punya itu luas. Dari sisi asuransi, kita punya asuransi kendaraan, kita asuransi properti dan asuransi lainnya. Di sini kita memudahkan partner-partner kita untuk tetap growth dan kita berkolaborasi di 2026. Kita komit dengan partner-partner agent kita bahwasanya kita sebagai Ignite platform, digital platform, kita mau mengembangkan platform yang kita punya, itu memudahkan agen-agen berjualan kepada langsung customer. Jadi kita punya platform memudahkan, kemudian efisien, kemudian dengan best komisi yang kita tawarkan di partner kita itu cukup besar. Pada kesempatan ini, Ignite by Iglo mengapresiasi kontribusi seluruh mitra atas pencapaian tahun 2025. Dan berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat distribusi digital, dan mendukung pertumbuhan industri asuransi di Indonesia pada tahun 2026. Dari Jakarta, Steven Batinama, iNews melaporkan. Bermain tandang ke Leeds United, Arsenal menang mudah 4-0 di laga pekan ke-24 Liga Inggris. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.